Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sesungguhnya Allah telah mengistimewakan sebagian malam dan hari dari sebagian lainnya. Allah memilih satu bulan dari bulan-bulan lainnya dan menjadikannya sebagai awal bulan-bulan dalam setahun. Kemudian memberinya keistimewaan berupa keutamaan dan kemuliaan dengan diturunkannya Al-Quran. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, dan dihapuskannya dosa-dosa kecil bila mana mereka menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, seluruh amal yang disebutkan dalam hadis ini dapat menghapuskan dosa-dosa manusia. Jika seseorang melakukan dosa kecil, niscaya amal tersebut akan menghapusnya. Apabila seseorang menjauhi dosa kecil maupun dosa besar, maka amal tersebut akan menjadi sebab diraihnya berbagai kebaikan dan kedudukan yang tinggi baginya. Sebaliknya, apabila ia melakukan dosa besar dan menjauhi dosa kecil, maka kami berharap semoga amal yang ia kerjakan dapat meringankan dosa besar yang telah ia lakukan. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, sembari mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan, sembari mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam rahimahullah berkata, yaitu dengan mengimani bahwa Allah telah mensyariatkan ibadah tersebut, mewajibkannya, meridainya, dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengharap pahala dari Allah adalah mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan seraya mengharap pahala darinya. Di bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasa dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan ancaman api neraka. Saudaraku, puasa dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan ancaman api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, Allah yang Maha Pemurah telah menyiapkan pahala khusus bagi orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, makna dari hadis ini adalah bahwa kadar pahala dari suatu amal saleh itu boleh jadi dapat diketahui oleh manusia, yang dimulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan dengan kelipatan yang dikehendaki oleh Allah, kecuali puasa. Karena orang yang berpuasa akan memperoleh ganjaran pahala yang tidak terhingga dari Allah. Kedudukan suatu amal saleh menjadi agung manakala ia dikerjakan pada waktu yang istimewa. Ibadah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan beramal dengan ikhlas karena Allah. Oleh karena itulah Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Amal saleh tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menaati beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menaatiku,
maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Salat adalah pilar agama. Allah berjanji bahwa siapa saja yang mengerjakan salat, niscaya dia akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah mewajibkan salat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakan salat dan tidak meninggalkan satu pun dari salat 5 waktu itu karena meremehkan hak-haknya, maka Allah akan menjaminnya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa melalaikan kewajiban salat, maka dia dianggap tidak mengenal Ramadan, dan barang siapa bermalas-malasan untuk mengerjakan sunnah-sunnah salat beserta salat rawatibnya, maka dia merupakan orang yang lalai terhadap keutamaan bulan Ramadan. Al-Quranul Karim merupakan di antara karunia Allah yang ia berikan kepada umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Al-Quran memiliki nama yang sangat banyak dan sifatnya pun bermacam-macam. Dan Allah menyebutnya terlebih dahulu di antara nikmat-nikmat yang ada. Allah yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran. Membacanya dapat menambah keimanan. Ayat-ayatnya dapat membuat para pembesar menangis. Allah memuji orang yang membaca dan mengamalkannya, serta ia menjanjikan baginya tambahan dan menyempurnakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Bacaan yang paling utama adalah Al-Quran di bulan yang diturunkan di dalamnya kitab tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau menjadi paling dermawan di bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Jibril biasa menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadan. Lalu beliau saling mempelajari Al-Quran dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, dengan terkumpulnya apa yang telah disebutkan seperti waktu yang diturunkan, yang turun, dan saling mempelajari, maka telah terjadi kedermawanan yang lebih. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling dekat dengan kitab Allah. Barang siapa yang hatinya terhalangi dari manfaat Al-Quran, maka ia tidak akan mendapatkan hidayah dari selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka pada perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Salat malam merupakan di antara ciri-ciri penduduk surga. Allah Jalla wa'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jagalah salat tarawih bersama imam sampai selesai agar engkau dapat meraih karunia Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, niscaya akan dicatat baginya pahala salat semalam penuh. Hadis riwayat Tirmizi. Doa dapat menembus langit-langit hingga sampai kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kau harapkan. Kemudian kedua tangan Allah selalu terbuka. Pemberian senantiasa tercurah darinya pada malam maupun siang, dan perbendaharaannya selalu terisi penuh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tangan Allah terisi penuh
pemberiannya tidak akan pernah menguranginya. Pemberiannya selalu mengalir siang maupun malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah yang maha mulia apapun yang engkau inginkan, entah kebaikan dunia maupun akhirat, seperti hidayah, keturunan yang saleh, kebahagiaan, kesuksesan, rezeki yang halal, dan masuk surga. Panjatkanlah doa kepada Tuhanmu dengan meminta segala yang engkau harapkan. Niscaya itu semua akan terwujud. Allah Ta'ala berfirman, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sedekah merupakan bukti keimanan dan yang paling utama adalah yang dilakukan di bulan Ramadan. Menginfakkan harta sangat baik untuk jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan infakkanlah harta, niscaya hal tersebut lebih baik untuk dirimu. Para malaikat senantiasa mendoakannya agar Allah menggantikan apa yang telah ia infakkan setiap harinya. Nabi SAW bersabda, tidaklah hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan dua malaikat turun ke bumi. Salah satu dari mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Sedang malaikat yang satunya lagi mengatakan, Ya Allah, timpakanlah kehancuran pada orang yang menahan hartanya, yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Dan di antara yang mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu, lantas ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara perbuatan yang akan disesalkan ketika meninggal kelak adalah tidak bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh. Umrah pada bulan Ramadan memiliki pahala yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan seperti haji. Hadis riwayat Bukhari. Taubat yang benar merupakan ibadah yang paling utama. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kebanyakan manusia tidak mengetahui kadar dan hakikat taubat. Seorang hamba tidak dianggap sempurna dan tidak mendapat esensi kedekatan terhadap Allah kecuali dengan taubat. Allah Ta'ala telah memerintahkan seluruh kaum mukminin untuk bertaubat agar memperoleh keuntungan. Allah Ta'ala berfirman, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Allah menamakan dirinya Maha Penerima Taubat, agar para hamba menuju kepadanya. Barang siapa menuju kepadanya, maka Allah akan senang dengannya, memberinya ketenangan, dan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Hari terbaik dalam usia seorang hamba adalah hari tatkala ia bertaubat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala Allah menerima taubatnya, bergembiralah dengan hari terbaik yang berlalu padamu sejak ibumu melahirkanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istighfar dapat menghapus dosa-dosa dan mencegah azab. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Istighfar mengangkat derajat, menarik hujan lebat, memperbanyak harta, keturunan, buah-buahan, dan menyuburkannya dengan sungai-sungai. Dengan istighfar, rahmat akan beriringan turun. Allah berfirman, mengapa kalian tidak memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati? Istighfar adalah titian para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku memohon ampunan beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Perempuan diperintahkan dengan ibadah yang diperintahkan untuk laki-laki, seperti membaca Al-Quran, sedekah, doa, istighfar,
taubat dan qiyamul lail. Hanya saja salatnya di rumah lebih baik untuknya daripada salat di masjid.